Saudara, hari ini kita akan melanjutkan lagi mengenai perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian. Dan kita akan membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-19. Kita akan membaca bersama-sama ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16 saja, ya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu padanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel." Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Rajawali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka mengkuduskan diri pada hari ini dan esok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Setelah itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, apabila ia dihukum mati." Tangan seorang pun tidak boleh menatapnya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanasi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, itu tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, "Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersekutu dengan bangsa." Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada bunyi dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Kita mau sekali lagi kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sekali lagi mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah rumah kami masing-masing, dan Engkau mau berbicara kepada setiap kami, ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan mempelajari lagi bagaimana perjalanan orang Israel bersama dengan Tuhan. Saudara, kasih Tuhan Yesus,
Seringkali di dalam kita memberikan salam atau kirim suatu WhatsApp pada orang lain, kita mengirim dengan mengatakan Tuhan menyertai dan memberkati engkau, ya. Atau kadang-kala saya pakai istilah God be with you always, atau God be with you and bless you, ya. Suatu salam yang memberikan suatu kebenaran Tuhan, di mana Tuhan itu menyertai dan memberkati umatnya. Saudara, ini bukan sesuatu klise, tapi memang di dalam relasi kita dengan Tuhan, Tuhan itu berjanji, ya, berjanji akan menyertai dan akan memberkati umatnya. Tuhan berjanji kepada orang-orang percaya, Dia akan selalu menyertai dan memberkati. Tapi aspek lain kita harus memahami, saudara, kita harus memahami bagaimana kita sebagai orang yang di dalam janji penyertaan Tuhan atau janji dalam berkat Tuhan, bagaimana kita harus hidup di depan Tuhan. Karena kita terikat dengan adanya covenant, perjanjian Tuhan. Tuhan akan menyertai dan memberkati. Aspek lain juga Tuhan menuntut respon kita. Bagaimana kita boleh hidup di hadapan Tuhan. Maka ada istilah covenant. Kita sebagai umat perjanjian Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana Allah ingin menyatakan adanya covenant antara orang Israel dan bangsa antara Allah, ya, dengan orang Israel sebagai umat perjanjian Tuhan. Sehingga sebelum orang Islam masuk tanah Kanaan atau tanah perjanjian Tuhan, Tuhan ada membuat adanya satu covenant, ada satu perjanjian. Nah, perjanjian ini adalah Allah yang berinisiatif. Allah berinisiatif mengadakan satu perjanjian. Dan kita melihat di dalam perjanjian ini, di dalamnya ada hukum-hukum Allah. Nah, sehingga sebelum bangsa Israel masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka Allah memberikan satu hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan yang menjadi pedoman bagaimana mereka hidup sebagai umat Allah. Mereka terikat dengan perjanjian dengan Tuhan. Nah, saya ingin sedikit memberikan introduction, saudara, bahwa orang Israel dipersiapkan menjadi satu nation, satu bangsa. Allah sebagai raja, dan orang Israel itu sebagai warga negara kerajaan Allah. Ya, namanya adanya suatu bangsa, adanya pemerintahan, maka di dalam pemerintahan pasti ada hukum, ada undang-undang yang mengikat kehidupan umat Allah atau satu bangsa bagaimana hidup dalam pemerintahan. Maka saudara, di dalam kehidupan orang Yahudi di dalam perjanjian lama ada 3 hukum yang menjadi pedoman orang Israel bagaimana hidup sebagai umat Allah atau bangsa. Saudara, pertama adanya hukum moral, ya, moral law. Moral law itu bagaimana mereka hidup di depan Tuhan dan juga di dalam relasi mereka dengan sesama umat Tuhan. Maka ada namanya moral law, hukum moral, ya, yang seringkali mengacu kepada 10 hukum Allah yang diberikan Tuhan Allah kepada orang Israel, di mana orang Israel jadikan 10 hukum Allah itu pedoman bagaimana mereka hidup. Lalu adanya namanya hukum upacara agama atau ceremonial law, hukum upacara. Sehingga waktu mereka beribadah, mereka bukannya sembarang beribadah, tapi ada peraturan, ada ketetapan Tuhan bagaimana mereka menyembah di dalam roh dan kebenaran, atau di dalam hukum-hukum Allah yang mengatur di dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu adanya hukum sipil. Karena mereka sebagai satu bangsa, maka ada hukum sipil.
bagaimana mereka hidup sebagai suatu bangsa. Hukum itu bagaimana diterapkan, hukum sipil. Ya, umpamanya kalau kita tinggal di Australia, ada hukum pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai suatu bangsa. Nah, kehidupan orang Israel juga begitu. Ada hukum Allah, ada hukum moral, ada hukum upacara-upacara ibadah, dan juga ada hukum sipil yang mengatur dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kita melihat ada kesinambungan dengan apa yang sebelumnya kita pelajari dalam Keluaran pasal ke-18. Di mana Keluaran 18 kita mengetahui bahwa Musa itu mengadilin seluruh umat yang datang kepada dia. Ya jelas ini nggak efektif karena ada 2 juta orang, minimal ada 600.000 orang dewasa. Bayangin kalau mereka itu antri, kalau ada masalah hanya minta petunjuk Musa, maka saudara, antriannya pasti panjang sekali. Maka Jethro memberikan nasihat, engkau harus mengatur, mengadministrasikan, atau bagaimana mengatur, ada manajemen untuk mengatur kehidupan satu bangsa. Maka ditetapkan ada pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Ya. Nah sekarang bagaimana hukum ini, bagaimana mereka menerapkan hukum-hukum. Kalau dulu bagaimana minta petunjuk, sebelumnya sudah dikasih briefing sama Musa secara oral, secara oral artinya secara lisan. Tapi sekarang Tuhan ingin supaya hukum itu bukan secara lisan, hukum yang tertulis. Ya. Hukum tertulis yang Tuhan berbicara kepada Musa, lalu hukum itu nanti akan menjadi pedoman di dalam praktis hidup mereka. Antara hukum moral, hukum upacara agama, dan juga hukum kehidupan sipil, kehidupan masyarakat. Supaya masyarakat itu teratur. Supaya masyarakat itu menjadi masyarakat yang sesuai hukum Allah. Nah, kalau bangsa Israel itu menuruti hukum Allah, menjalankan hukum moral, menjalankan hukum ibadah dengan benar, menjalankan hukum sipil dengan benar, maka Allah berjanji di situ akan menyertai dan akan memberkati. Nah, sekarang saudara Yesus, kita melihat di dalam persiapan mereka menerima hukum Allah. Nah, ini saudara, Musa di mana dipimpin oleh Tuhan sebelumnya mengatur persiapan perjanjian itu. Jadi Tuhan nggak semeta-mentang kasih hukum kamu pokoknya harus taat, tapi Tuhan sepertinya sedang mengajak adanya perjanjian. Tuhan minta mereka tuh berespon, lalu mereka menyatakan komitmen setuju dengan perjanjian itu. Nah, disinilah kita akan mempelajari proses persiapan mereka untuk membangun ada covenant dengan Tuhan. Nah, kita akan baca di sini saudara Tuhan Yesus Kristus dikatakan pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Sehingga saudara, ini kita melihat setelah 3 bulan ya sekitar 90 hari ya, mereka berjalan di padang gurun. Tiba saatnya mereka sampai ke Gunung Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Sehingga setelah 3 bulan mereka berjalan, ya, mereka tibalah sampai di depan gunung Sinai, dan mereka sekarang berkemah di hadapan gunung Tuhan. Ini satu step awal di mana mereka berjalan hidup dipimpin oleh Tuhan. Setelah sampai di dalam gunung Sinai itu saudara,
Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, kau beritakan kepada orang Israel. Saudara, Musa naik ke gunung, ya, untuk menghadap Tuhan. Dan ini saudara kata Yesus Kristus, Musa bagaimana naik menghadap Tuhan, ke gunung Tuhan. Jadi saudara, Musa memiliki suatu kesadaran, ya, punya kepekaan rohani bahwa Tuhan itu hadir di gunung itu. Maka sekarang Musa naik ke gunung itu untuk apa? Menghampiri tata Tuhan. Nah, Tuhan yang maha tinggi, yang maha besar, yang melampaui ilah-ilah atau dewa-dewa Mesir. Sekarang Musa datang kepada Tuhan, ya. Lalu Tuhan berseru dari gunung itu, Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, kau beritakan keturunan orang Israel. Saudara, orang Israel ada dari kata Yakub. Waktu Yakub bergumul di depan Tuhan, Allah akhirnya mengubah nama Yakub menjadi Israel. Jadi Allah yang berinisiatif mengubah, ya. Di sini saudara kata Yesus, Musa datang ke gunung Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Allah berfirman kepada Musa. Nah, Allah berfirman kepada Musa bukan hanya untuk Musa secara personal, tapi Musa menjadi mediator antara umat Allah dengan Allah. Nah, Musa berperan sebagai seorang nabi. Apa itu nabi? Nabi itu adalah juru bicara Allah. Nah, Musa datang ke gunung Allah untuk mendapatkan firman, untuk firman disampaikan kepada orang Israel sebagai umat Allah. Nah, Musa sebagai mediator antara Allah dan manusia. Allah yang maha suci, manusia yang telah ditebusnya, mereka bisa berelasi tapi tidak langsung. Ada pengantara, yaitu Musa sebagai pengantara antara orang Israel dan Tuhan, ya. Dikatakan demikian, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara, Tuhan berkata-kata kepada Musa supaya perkataan ini diteruskan kepada orang Israel. Saudara, di sini Musa berperan sebagai seorang nabi, mediator. Nah, saudara perhatikan di sini, saudara kata Yesus Kristus, Tuhan mengatakan, kamu sendiri telah melihat orang Mesir. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Saudara, perkataan lain, saudara, Tuhan melalui Musa itu untuk mengingatkan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan orang Israel. Saudara, kata Yesus Kristus, sebetulnya waktu 3 bulan kan belum lama, ya. Kenapa harus diinget-ingetin, saudara, ya? Tapi inilah, manusia kadang-kadang gampang melupakan. Atau manusia itu seringkali tidak memelihara firman Tuhan. Gampang tuh melupakan atau mengabaikan. Maka Tuhan di dalam
perjalanan orang Israel seringkali mengingatkan orang Israel. Saudara, kita melihat, kalau kita melihat ke belakang, kita melihat bagaimana Tuhan telah melepaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir dengan menjatuhkan 10 tulah. Ini pekerjaan yang besar yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, bukan manusia. Lalu kita melihat bagaimana Tuhan menghancurkan tentara Firaun di Laut Teberau. Ini juga miracle. Bagaimana orang Israel bisa melewati Laut Teberau. Laut Teberau menjadi kering dan akhirnya orang Israel bisa melewati. Tapi pada waktu orang Mesir lewat, maka air kembali memenuhi mereka dan semua tentara Mesir itu mati. Ini juga perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Lalu dalam perjalanan mereka, kita melihat bagaimana Tuhan menyediakan makanan dan minuman dengan cara yang ajaib. Lalu kita melihat juga peristiwa di mana orang Israel boleh mengalahkan orang Amalek melalui proses di mana mereka berperang dan Allah memimpin, menyertai, memberkati melalui mereka berdoa kepada Tuhan. Saudara, jadi Tuhan ingin mengingatkan apa yang dilakukan sebelumnya. Nah, saudara perhatikan di sini, saudara. Dikatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saudara, kita melihat ada istilah-istilah yang bagus sekali di sini, saudara. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Saudara, burung Raja Wali itu burung yang paling kuat. Ya. Sayapnya boleh kata melambangkan perlindungan Tuhan yang begitu kuat. Nah, ini ada istilah, saudara, bagaimana dikatakan agak unik ya. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Jadi mendukung di atas sayap. Kalau ini sayap berarti kita di atas sayap, saudara, di atas sayap. Bukan Raja Wali itu kalau membawa anaknya, bukan anak yang dicengkeram itu mati, saudara. Tapi ditopang di atas sayapnya. Ini melambangkan kekuatan Tuhan yang menopang orang Israel, sehingga orang Israel bisa bertahan. Ini yang campur tangan Tuhan, karya Tuhan. Seperti burung Raja Wali itu rajanya burung yang memberikan topangan, pelindungan yang absolut orang Israel sehingga mereka bisa bertahan. Nah, dikatakan dan membawa kamu kepadaku. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, orang Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir untuk dibawa kepada Tuhan. Kita mengetahui, saudara, di dalam Keluaran, saudara katakan, biarlah umatku beribadah kepadaku. Biarlah umatku melayani aku. Sehingga tujuan diselamatkan, saudara, bukan hanya sekedar supaya kita mendapatkan tanah perjanjian, tapi supaya hidup kita itu dimiliki Tuhan. Saudara, kita perlu memahami hal ini penting sekali. Kita diselamatkan dari perbudakan dosa, dari hukuman dosa. Bukannya sekedar kita ini kalau mati masuk surga, ya. Tapi kita diselamatkan supaya kita boleh menjadi milik Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Itu tujuan keselamatan, saudara. Banyak orang memikirkan kalau keselamatan, oh kalau saya mati masuk surga. Terus di surga gimana? Wah, tempat yang indah, tempat yang bagus. Ya, banyak emasnya, mungkin ada berlian, ada intan, macam-macam. Ya, konsep kerajaan surga secara materialistis gitu. Tapi sesungguhnya tidak demikian, saudara. Ya, Alkitab katakan, di mana Yesus berkata,
Aku akan pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Saudara, kita diselamatkan, kita dibawa kepada Tuhan untuk dimiliki oleh Tuhan. Kita boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Nah, ini konsep di dalam hal ini, saudara. Bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan di Mesir, tidak lagi dikuasai oleh Firaun atau bangsa Mesir. Sekarang mereka boleh dimiliki oleh Tuhan. Ya, dikatakan aku karena membawa kamu kepadaku. Lalu dilanjutkan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Nih, kita menjadi harta kesayangan Tuhan, atau kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Yang kedua dikatakan, maka kamu milik kesayanganku dari segala bangsa, sebab akulah yang empunya bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. So katakan kerajaan imam. Ditambah lagi bangsa yang kudus. Itulah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Sehingga Musa mendapat firman untuk beritahukan bahwa, kamu orang Israel, kamu dibebaskan dari tanah Mesir supaya dibawa kepada Tuhan. Untuk apa? Menjadi milik Tuhan. Bahkan dikatakan menjadi harta yang dikatakan sebagai harta yang disayangi oleh Tuhan, milik kesayangan Tuhan, harta kesayangan Tuhan, ya, dari segala bangsa. Saudara, berarti saudara, kita menjadi umat pilihan Tuhan yang disayang oleh Tuhan. Artinya di antara segala bangsa di muka bumi ini, Allah ingin menunjukkan kasih yang spesial kepada orang Israel. Kamu adalah harta kesayanganku, milikku yang berharga. Saudara-saudara Yesus Kristus dikatakan juga kamu kerajaan imam. Imam artinya orang yang dekat sama Tuhan, yang boleh menikmati Tuhan di dalam kehidupannya, boleh melayani Tuhan dan menikmati Tuhan. Kerajaan imam. Saudara, setiap orang Kristen yang telah bertobat percaya Tuhan Yesus, kita disebut orang kudus. Kita adalah imam-imam di depan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan. Nah, orang Israel ini, saudara, diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi imam yang hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan. Bahkan dikatakan engkau menjadi bangsa yang kudus. Artinya kudus, bangsa dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, sekarang menjadi bangsa yang kudus, dipisahkan hanya untuk Tuhan. Nah, semua istilah ini punya makna yang penting sekali. Kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Kita menjadi kerajaan imamat rajani. Lalu kita menjadi bangsa yang kudus. Bangsa dipisahkan untuk hidup bagi Tuhan. Dan ini diberikan oleh Tuhan untuk orang Israel pada waktu itu. Dan Tuhan memakai Musa untuk beritahu kepada orang Israel mengenai tujuan Allah menyelamatkan mereka, supaya mereka boleh dimiliki oleh Tuhan. Sekarang mereka menjadi milik kesayangan Tuhan. Saudara, ketua Yesus Kristus, waktu mereka di Mesir, mereka bukan milik kesayangan Mesir. Mereka diperalat, diperbudak oleh Mesir. Sekarang mereka berubah status menjadi milik kesayangan Tuhan. Mereka menjadi imam-imam yang melayani Tuhan. Mereka menjadi bangsa yang kudus, yang khusus. Ini kontras dengan pada waktu mereka di Mesir. Mereka boleh kata nggak dihargai oleh Mesir, hanya diperalat oleh orang Mesir. Mereka bukan menjadi orang-orang khusus yang boleh melayani, boleh mengabdi kepada Mesir, peralat, diperas tenaganya saja.
Tapi sekarang mereka boleh berubah status mereka, berubah kondisi hidup mereka, dan berubah hari depan hidup mereka. Allah menyediakan yang terbaik untuk orang Israel. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa untuk firman itu diteruskan kepada orang Israel. Nah, setelah Tuhan bagaimana berbicara pada Musa, maka Musa kemudian turun dan berbicara kepada orang-orang Israel. Khususnya dia memanggil tua-tua, ya, tua-tua bangsa itu, membawa ke tempat mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepada Musa ini. Saudara, kita melihat bagaimana Musa sebagai juru bicara Allah. Dia ada komunikasi dengan Tuhan secara langsung. Ya. Hari ini kita nggak bisa langsung, saudara. Tapi Tuhan sudah memberikan firman Alkitab untuk kita baca. Musa pada waktu itu langsung dengar Tuhan itu berbicara, saudara. Berbicara kepada Musa secara langsung. Lalu Tuhan memerintah Musa untuk memberitahu detail ini kepada orang Israel, saudara. Lalu bagaimana jawab orang Israel, saudara? Di sini dikatakan, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa kepada mereka segala firman yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saudara, memang peran Musa ini ya, Musa berbicara kepada orang Israel, lalu orang Israel menjawab, lalu jawabannya itu diberitahukan kepada Tuhan. Ini fungsi dari pengantara, saudara. Seperti Tuhan bisa langsung ngomong, dan Tuhan bisa langsung mendengar jawaban orang Israel. Tapi Tuhan itu Tuhan yang Maha Kudus. Hanya orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan lah yang menjadi wakil Tuhan untuk berbicara kepada orang Israel. Nah, saudara-saudara kata Yesus Kristus, orang Israel boleh kata menjawab, ya, segala yang ku dengar akan ku taatin. Saudara, ini ada suatu jawaban yang bagus. Tapi jawaban yang bagus tidak selalu dengan suatu keluar dari kesungguhan hati, saudara. Saya akan ulangi lagi. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Ini menjawab bersama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Saudara, di sini ada komunikasi antara Musa dengan Tuhan, antara Tuhan dan Musa sebagai pengantara, sebagai mediator. Dan bangsa Israel waktu mendengar perkataan-perkataan dari Musa, mereka menerima dengan sepenuh hati. Tapi sisi lain kalau kita melihat, saudara, nanti kita melihat dalam perjalanan orang Israel cepat ngomong, ya. Tapi kadang-kadang mereka tidak melakukan. Nah, kita mau belajar beberapa hal di sini, saudara kata Yesus Kristus. Saudara, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, ya, saudara, bagaimana kita nih sikap kita mendengar? Sikap pada waktu kita mendengar firman Tuhan, kita harus memiliki sikap yang benar. Artinya apa? Saudara, perkataan Tuhan itu ada perkataan Allah yang hidup, yang berdaulat.
Kadang-kala kita bisa jadi kurang mendengar dengan serius, lalu kita mengabaikan perkataan Tuhan itu. Kalau kita tidak mendengarkan dengan serius, maka cenderung kita tidak merespon dengan serius. Yang kedua, kadang-kala kita mendengar, kita terlalu gampang menjawab, tapi tanpa komitmen untuk menjalankan. So, kalau dua hal ini, saudara, kita nggak mendengar serius. Kalau kita nggak mendengar serius, maka kita tidak mampu mengingat dengan baik, pasti tidak melakukan dengan baik. Atau kita mendengar, ya, tapi kita tidak punya hati betul-betul untuk menjalankan. Nah, ini terjadi dalam kehidupan orang Israel, saudara. Kalau kita melihat di dalam peristiwa sebelumnya, Firaun itu seringkali mendengar perkataan Tuhan, tapi mengkeraskan hati. Kadang-kadang Firaun mengatakan, iya mau menjalankan, tapi menarik kembali perkataan dan tidak melakukan. Nah, orang Israel di dalam banyak aspek mirip dengan Firaun. Mendengar tapi tidak melakukan, atau mendengar sedang ngomong melakukan, tapi kemudian berubah pikiran dan tidak melakukan. Saudara-saudara Yesus Kristus, dari sini kita melihat, saudara, Musa sebagai wakil Tuhan untuk berbicara, supaya orang Israel memahami perkataan Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan kemudian mendapat laporan Musa. Saudara, apa yang terjadi di saat orang mendengar firman dan meresponi? Tuhan itu melihat, saudara, kita sedang berhadapan di depan Tuhan. Kita mendengar dengan serius atau enggak serius, menjalankan atau tidak menjalankan. Saudara, Tuhan itu melihat segala-galanya. Maka kita harus waktu beribadah kepada Tuhan, kita harus punya awareness. Kita punya rasa takut kepada Tuhan, dan kita menghormati Tuhan. Dengan cara demikian, maka pada waktu kita mendengar, kita akan meresponi bukannya sekedar asal iya, tapi betul-betul mau menyatakan kesungguhan, konsistensi apa yang kita katakan. Ya. Katakan ya di atas ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebih daripada itu ada dari si jahat. Kita harus meresponi, dan orang Israel pada waktu itu mengatakan demikian. Ya. Berikutnya, saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka mengkuduskan diri pada hari itu dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya menjelang hari ketiga. Mereka harus bersiap-siap, ya. Mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu dari Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas antara bangsa itu berkeliling. Saya berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Saudara, kita mengetahui dari Gunung Sinai ini juga adalah momen di mana Tuhan memanggil Musa. Kita melihat ada semak belukar yang terbakar. Lalu Musa menghampiri, lalu Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu, sebab di mana engkau berdiri, tanah itu kudus adanya. Nah, sekarang saudara Yesus Kristus, kita melihat, saudara, bagaimana Musa berkata kepada orang Israel bahwa Tuhan akan berbicara kepada mereka. Maka Tuhan minta supaya orang Israel untuk mengkuduskan diri pada hari itu, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Saudara, ini ada suatu protokol yang Musa jalankan
untuk membawa orang Israel ke gunung Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan di sini saudara, suruhlah bangsa itu mengkuduskan diri pada hari itu dan besok mereka harus mencuci pakaiannya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, memang bicara cuci pakaian itu kan secara lahiriah, saudara. Yang penting sikap hati. Tapi bagaimanapun juga saudara, berpakaian kita, kebersihan kita, performan kita itu diperhatikan. Nah, performan kita, pakaian kita juga menjadi cermin hati kita, saudara. Saudara, waktu kita menghadap Tuhan, kita harus menyadari kita sedang menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Maka kita ada persiapan hati. Kita mau mengkuduskan diri. Dan bahkan kita sisi lain itu harus bagaimana memiliki suatu hati yang betul-betul menghormati Tuhan. Saudara, di sini ditambahkan lagi dalam ayat 14 dan 15. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnya bangsa itu mengkuduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang pada hari ketiga. Janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Jadi saudara, mereka betul-betul mau mengkuduskan saat bertemu dengan Tuhan. Mereka mengkuduskan diri, ya, lalu mereka mencuci pakaiannya, juga memberi kekudusan di dalam kehidupan seks mereka. Mereka tidak boleh bersetubuh dengan perempuan. Artinya saudara, mereka bersetubuh dengan suami istri pun dalam hal ini, kita mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Saudara-saudara Yesus Kristus, ini ada sesuatu hal, kita punya kesadaran bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Maka pada waktu kita beribadah, kita perlu ada persiapan. Persiapan secara rohani, persiapan secara moral, dan juga persiapan secara fisikal. Artinya totalitas hidup kita betul-betul kita mau persiapkan datang kepada Tuhan, sehingga tidak ada suatu distraction, ada suatu internal barrier atau external barrier di mana kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat mereka harus mengkuduskan diri, ya, betul-betul datang untuk Tuhan, lalu mereka mencuci pakaiannya, berisara riah sepertinya, juga secara moral mereka bagaimana mereka jangan bersetubuh lebih dulu. Artinya betul-betul Tuhan minta ada persiapan hati pada saat kita beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang sederhana sekali, saudara, ambil contoh, kita besok mau kebaktian, kita malam bergadang, saudara, ya. Atau kita semalam-malaman nonton, main game, sehingga waktu hari Minggu kita ngantuk, kita nggak ada persiapan hati. Apalagi orang-orang yang hidup rohani nggak disiplin. Malam Minggu mereka mabuk-mabuk, atau mereka ini pergi sampai jauh malam, atau ikut pesta-pesta yang sekuler, sehingga pikiran mereka itu nggak konsentrate datang kepada Tuhan. Saudara, kita perlu hari Sabtu kita perlu ada persiapan hati. Bukannya sekedar pokoknya hari Minggu pokoknya gua datang secara fisik, ya. Secara hati kita nggak siap, saudara. Kadang-kadang kita ke gereja pun pakainya asal kita pakai, ya. Kadang-kadang kalau bisa saudara pakai pakaian yang bersih, yang hari Sabtu belum dipakai kalau boleh. Baru cuci, disetrika yang rapi, pakai pakaian yang menyatakan penghormatan kita kepada Tuhan. Memang Tuhan lebih melihat hati kita daripada performan kita. Tapi ingat, performan kita juga cermin daripada hati kita kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kita mempersiapkan, ya, seperti Yesus mengatakan, adalah kamu mengasihi Tuhan
dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Seluruh hidup kita sungguh-sungguh menyatakan kita menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saudara, di sini dikatakan di dalam bagian ini Allah mengatakan ya, di samping mengatakan engkau harus kudus, engkau harus mencuci pakaian, engkau harus tidak mencemarkan tubuhmu, ataukah tidak bersetubuh dengan perempuan. Di sisi lain saudara dikatakan ada jarak. Jangan kita mendaki gunung itu. Ada suatu ketetapan Tuhan, hanya orang-orang tertentu saja pada zaman itu yang boleh dekat sama Tuhan. Musa dikatakan saudara, bagaimana dia harus menanggal kasus untuk datang kepada Tuhan. Tidak sembarang orang boleh datang kepada Tuhan, ke gunung Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, dikatakan di sini saudara, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya. Sebab siapapun yang kena pada gunung itu pastilah dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pasti dilempari dengan batu atau dipanah sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak boleh dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi, maka barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Saudara, ini ada suatu peraturan Tuhan di mana mereka mengikuti aturannya ini. Kalau mereka boleh kata melanggar, maka ada konsekuensi yang sangat serius sekali. Dan ini peringatan-peringatan ini sudah Tuhan memberitahu sebelumnya, sebelum mereka itu beribadah kepada Tuhan. Saudara, sekarang kita sebagai orang di dalam Kristus, boleh kata kita di dalam Kristus, kita sudah boleh pengampunan dosa, kita bisa berelasi dengan Tuhan secara khusus. Kita tidak perlu lagi dengan ada pengantara orang lain. Melalui Kristus, Sang Imam Besar, kita telah didamaikan dengan Tuhan. Kita nggak terikat lagi dengan hukum-hukum secara manusia. Tapi saudara, ini bukan berarti kemudian kita ini tidak menghormati Tuhan, atau kita ini sembrono kepada Tuhan. Allah Maha Kudus, hendaklah kamu kudus seperti Allah itu kudus adanya. Ada dua bagian Alkitab yang perlu kita ingat di dalam bagian ini saudara. Yang pertama, coba kita melihat yang pertama di dalam Mazmur nomor 24. Kita membaca ayat 3 sampai ke 5. Saudara, pada waktu kita datang kepada Tuhan, saudara, kita mensucikan diri, artinya apa? Kita harus mengintrospeksi diri dan berdoa kepada Tuhan. Kalau masih ada dosa-dosa yang mengganjal dalam hidup kita, maka kita perlu ada doa pengampunan dosa. Minta Tuhan sucikan hidup kita, supaya dosa tidak dipenghalang kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Supaya dosa tidak dipenghalang kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara, pada saat kita datang beribadah tanpa ada persiapan hati yang sungguh-sungguh, maka kadang-kadang ibadah itu hanya bersifat seremonial belaka. Kita datang beribadah dan pulang beribadah, nggak ada perubahan apa-apa. Alkitab karena berbahagialah orang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Kesucian hati itu perlu sekali. Kita belum persiapkan hati kita
pada waktu kita datang ke rumah Tuhan. Waktu kita datang ke rumah Tuhan dengan persiapan hati, maka ibadah itu menjadi ibadah yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Satu ayat lagi, saudara, kita bisa melihat di dalam bagian Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 17. Dikatakan demikian, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan, ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Tekanannya, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar ada lebih baik daripada mempersembahkan korban bakaran yang dilakukan orang-orang bodoh. Kita datang punya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan, kesiapan hati untuk mendengar firman Tuhan, dan orang demikian yang akan diperkenan dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru dikatakan juga, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh budimu, sehingga engkau tahu yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya apa yang kita boleh pelajari pada malam hari ini, boleh kita mengingat kembali apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara, di mana Dia menyelamatkan engkau untuk engkau boleh hidup menjadi milik Tuhan. Kita boleh menjadi harta kesayangan Tuhan. Kita menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi imamat yang rajani, imam-imam di depan Tuhan, dan kita boleh beribadah dengan roh dan kebenaran. Dengan sikap yang benar, kita beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kehadirannya, berkatnya di dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya,